Pada tahun 1328, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi naik tahta sebagai Ratu Kerajaan Majapahit, menggantikan Jayanegara yang telah wafat. Dengan kebijaksanaan dan ketegasannya, Tribhuwana berhasil mengembangkan wilayah kekuasaan Majapahit dan membawa kerajaannya menuju masa kejayaan. Sebagai seorang pemimpin yang visioner, Tribhuwana memperluas kemitraan strategis dengan kerajaan-kerajaan tetangga dan memperkuat perdamaian regional. Dipadukan dengan nilai-nilai luhur budaya dan pengetahuan, Tribhuwana memimpin dengan bijak. Pada tahun 1334, Tribhuwana melahirkan putranya, Hayam Wuruk. Hayam Wuruk dipersiapkan sejak kecil untuk menjadi pemimpin yang cakap, dengan mendapatkan pendidikan terbaik dalam tata pemerintahan dan kebijaksanaan. Anugerah pengetahuan dari guru-guru terkemuka, serta pelatihan langsung dari ibunya, menjadikan Hayam Wuruk tumbuh sebagai anak yang cerdas dan berbakat. Kecerdasannya diimbangi dengan sikap rendah hati dan kesungguhan untuk mempelajari seni memimpin dari para menteri dan prajurit istana. Di bawah pengawasan ketat Tribhuwana, putranya, Hayam Wuruk, mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang baik, agar kelak dapat menjadi raja yang bijaksana dan kuat. Sebagai seorang calon pemimpin, Hayam Wuruk tidak hanya dilatih dalam seni militer, tetapi juga diperlengkapi dengan pengetahuan tentang pengelolaan negara, diplomasi, dan berbagai keahlian lain yang diperlukan untuk menjadi seorang raja. Penghormatan kepada para leluhur dan rasa tanggung jawab terhadap rakyat selalu ditanamkan dalam dirinya. Pada tahun 1350, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi wafat. Tahta kemudian diwariskan kepada Hayam Wuruk, yang akan membawa Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Namun, tantangan pertama datang dari pemberontakan Sadeng Arya Wiratning yang menguji kepemimpinan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Dengan kecerdasan strategisnya, Gajah Mada mampu meredam pemberontakan tersebut dan mengamankan kekuasaan Hayam Wuruk. Pertempuran di medan perang tidak hanya menjadi ajang pembuktian kekuatan militer Majapahit, tetapi juga menggambarkan keteguhan dan keberanian pasukan di bawah komando Hayam Wuruk. Dengan kepemimpinan kuat Hayam Wuruk dan dukungan strategis dari Mahapati Gajah Mada, Majapahit mampu memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencakup sebagian besar Nusantara. Perdagangan berkembang pesat, hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain terjalin erat, dan peradaban Majapahit mencapai puncak kecemerlangan. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk, Majapahit menjadi pusat kebudayaan, seni, dan perdagangan yang dihormati di seluruh Asia Tenggara. Keberhasilan pembangunan infrastruktur, seperti candi dan jalan raya, menunjukkan kemajuan kerajaan yang luar biasa. Meskipun mencapai kejayaan, masa pemerintahan Hayam Wuruk juga dihadapkan pada berbagai pemberontakan dan tantangan internal. Salah satu pemberontakan terbesar terjadi ketika beberapa panglima wilayah berusaha memisahkan diri dari kekuasaan pusat.
Dengan strategi yang matang dan kebijakan yang tegas, Hayam Wuruk dan Gajah Mada berhasil mengatasi berbagai tantangan tersebut. Mereka memperkuat pertahanan internal dengan memperbarui sistem administrasi dan memupuk loyalitas di kalangan pejabat tinggi. Namun, semua kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Pada tahun 1389, Hayam Wuruk wafat akibat penyakit yang ia derita. Kematian Hayam Wuruk membawa duka mendalam bagi seluruh rakyat Majapahit dan menjadi titik awal dari ketidakstabilan kerajaan. Dengan kepergian raja yang dicintai itu, Majapahit mulai menghadapi krisis suksesi dan konflik internal yang semakin memecah belah kekuasaan. Walaupun Majapahit akhirnya mengalami kemunduran, warisan kejayaan yang ditinggalkan oleh Tribuana Wijaya Tunggadewi dan Hayam Wuruk tetap dikenang hingga kini. Mereka adalah simbol kepemimpinan yang bijaksana dan kuat, yang membawa Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Warisan yang mereka tinggalkan meliputi kemajuan budaya, seni, dan perdagangan yang masih bisa dirasakan hingga zaman modern ini. Patung-patung dan candi-candi yang berdiri megah adalah bukti dari masa kejayaan mereka, serta menjadi inspirasi bagi generasi mendatang.